Salam Sugeng Rawuh di channel saya kali ini. Mohon izin untuk ngobrol atau bercerita sedikit tentang keseharian saya. Nah, ini kebetulan saya sudah merangkum beberapa pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan untuk saya pribadi dari teman-teman, khususnya dari teman-teman komunitas anis merah atau pecinta burung anis merah. Tujuan membuat konten, ada pertanyaan seperti hal tersebut. Tujuan sendiri atau tujuan saya pribadi membuat konten ini saya buat khusus untuk keseharian saya dalam merawat burung anis merah. Khususnya anis merah, memang saya waktu ini atau saat ini itu fokus untuk merawat atau mempelajari atau belajar anis merah. Tujuan membuat konten itu sendiri, saya pribadi hanya sebatas untuk komunikasi lewat media video atau lewat media sarana video-video yang saya buat ini bertujuan untuk saling berbagi gimana saya pribadi dalam keseharian merawat burung itu sendiri atau burung anis merah, dari rawatan-rawatan yang saya kerjakan di setiap harinya. Bukan untuk pamer ataupun bukan untuk cari popularitas atau supaya dikenal oleh banyak orang, itu tidak. Saya hanya sebatas mengalir dari perkembangan apa ya istilahnya itu, perkembangan zaman yang sudah menuju ke era digital atau digitalisasi. Nah, itu salah satu tujuan saya membuat konten seperti itu. Terus ada pertanyaan lagi dari teman yang lainnya, alasan menekuni merawat anis merah. Di sini pertanyaan yang sangat menarik untuk saya jawab dan saya utarakan. Menekuni merawat anis merah itu ada beberapa cerita yang susah saya ungkapkan dengan kata-kata. Intinya pada dasarnya anis merah itu burung yang sangat mudah dirawat dan tidak ribet. Namun ada beberapa teman yang mengatakan bahwasanya burung anis merah itu burung yang susah dirawat, ada banyak sekali kendala atau trouble-nya, bermacam-macam riwayat yang tidak enak dalam dunia merawat anis merah ini. Tapi untuk saya pribadi, ketika kita merawat anis merah dengan sabar dan telaten, itu kuncinya di situ. Insya Allah nanti akan menuai hasil yang sepadan lah kita merawat burung ini. Dan ketika burung sudah mencapai level yang diinginkan oleh perawat, itu sungguh sangat luar biasa. Kebanggaan atau istilah itu rasa syukur kita merawat hewan atau notabene itu yang bernyawa, namun bisa mengikuti atau bisa istilahnya itu ya mengikuti naluri apa yang kita
inginkan. Nah, itu disitulah seninya kita merawat anis merah. Burung anis merah ini sendiri sangat unik. Uniknya seperti ini. Ketika kita mengharapkan rawatan kita, anis merah kita ini, semisal kita berharap biar cepet bunyi, biar cepet teror, terus biar cepet biar cepet beradaptasi dengan apa yang kita mau, itu justru malah anis merah sendiri itu nantinya akan semakin menjauh dari harapan kita. Karena tanpa disadari nanti kita akan kebingungan mencari cara untuk membuat si anis merah rawatan kita itu mengikuti apa yang kita inginkan. Entah itu dirubah settingannya, entah itu dirubah rawatannya, entah itu dikasih apa. Nah, disitulah nanti anis merah akan terganggu konsentrasinya atau kenyamanannya pada rawatan kita. Nah, disitulah keunikan anis merah. Berarti kuncinya ada pada diri kita sendiri, yaitu ketika kita merawat anis merah harus tahu benar posisi anis merah itu kondisinya seperti apa. Semisal bahan atau di situ anis merah ketika memang dalam proses atau tahapan kita mencari settingan atau apalah itu namanya, kita harus jeli untuk memahami harus seperti apa eksekusi kita merawat anis merah yang kita rawat. Tentunya setiap perawat mempunyai metode atau cara sendiri-sendiri dalam merawat burung kesayangannya, khususnya anis merah. Nah, itu sekilas sekilas curahan seorang perawat seperti saya. Nah, seperti tadi. Terus ada pertanyaan lagi. Ini pertanyaan yang sangat bagus juga untuk saya, yaitu apakah Anda di musim ini atau yang musim-musim yang akan datang masih jualan trotolan? Ini kalau saya pribadi sebenarnya itu merawat trotolan bertujuan untuk mempelajari mempelajari gen, mempelajari karakter atau sifat di setiap daerah di mana trotolan tersebut itu diadopsi. Nah, kalau untuk jualan itu memang tidak munafik, saya sendiri ketika ada sortiran saya atau pilihan saya, teman-teman ada yang suka naksir dan ada yang berminat untuk membelinya, ya silahkan monggo. Tapi memang kebanyakan teman-teman itu bilang, entah itu kepada saya pribadi, entah itu kepada teman-teman saya yang lain, harga trotolan di tempat saya itu relatif harganya mahal atau harga tinggi, melebihi harga yang ada di pasaran pada umumnya. Ini juga saya ada alasan tersendiri kenapa saya menjual trotolan dengan harga tinggi itu, ada alasannya. Alasannya yang mendasar dan yang utama itu saya pribadi ingin mengangkat nilai jual dari anis merah itu sendiri di pasaran. Pertanyaan yang menarik juga ini, apakah harga trotolan yang relatif mahal itu akan menjamin nantinya kualitasnya lebih bagus? Saya pribadi tidak bisa mengatakan bahwasanya harga lebih tinggi itu akan menjamin kualitasnya lebih bagus. Itu saya tidak
bisa mengatakan atau mengiyakan hal tersebut. Karena pada dasarnya semua anakan ataupun semua trotolan itu jenisnya sama, anis merah. Yang nantinya akan membedakan itu ketika nanti dia berkicau seperti apa. Nah, semua penjual mungkin tidak ada yang bisa menebak ketika ini nanti dirawat sampai berapa bulan atau berapa tahun, ketika dia bunyi akan seperti apa jadinya atau seperti apa bunyinya, entah itu dari volume, entah itu dari lagu, entah itu dari tonjolan yang biasa dikeluarkan oleh burung alis merah itu ya di gaya teler, itu seperti apa, tidak ada, mungkin tidak ada yang bisa menebaknya. Jadi saya tegaskan, burung trotol yang notabene itu harga jualnya atau harga jual di atas harga pasaran atau lebih mahal dari harga pasaran itu tidak menjamin kualitasnya lebih bagus. Semua daerah, semua wilayah yang mengeluarkan anakan-anakan itu pasti ada ciri khas tersendiri. Nah, maka dari itu saya mempelajari sejak dini trotol dari wilayah A, wilayah B, wilayah C, seperti apa karakternya, seperti apa jadinya, kebanyakan seperti apa nanti keluarnya. Nah, itu salah satu alasan saya mempelajari dari anakan atau merawat dari anakan itu sendiri. Terus pertanyaan yang selanjutnya itu adalah bagaimana ketika kita memprediksi jantan dan betina. Oh ya, ini menarik juga karena kebanyakan yang kita jual atau yang dijual oleh penjual, entah itu petani, entah itu pengepul, entah itu agennya, itu pasti kebanyakan itu yang dijual jantannya saja. Nah, prediksi seperti apa itu tentunya setiap penjual itu pasti ada feeling atau istilahnya itu ada rasa ketika melihat trotolan atau meraba trotolan itu, yang jantan seperti apa, yang betina seperti apa, itu tergantung dari kebiasaan ketika kita merawat dari trotolan. Sudah terbiasa kita melihat merawat dari trotolan itu seperti apa, ketika ciri khasnya seperti ini nanti akan betina, ciri khasnya A atau B itu nanti jadinya akan jantan atau betina. Itu semua penjual atau semua petani atau agen atau pengepul itu pasti ada feeling sendiri-sendiri. Sekian gurauan atau candaan dari saya pribadi. Jika ada perkataan yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.